Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena pada sore hari ini Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul dalam tempat ini untuk bersekutu, memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah apa yang nanti akan kami dengarkan, itu semua boleh menjadi rema dan juga pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dan juga buka hati, pikiran serta telinga kami, agar kami dapat fokus mendengarkan apa yang menjadi kabar sukacita bagi kami pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Nats khotbah untuk kita pada sore hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal kelima ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua, kita mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada sore hari ini, mungkin Amang Inang, saudara-saudari semua bingung dan juga kaget karena melihat sesuatu yang baru di gereja kita. Karena biasanya yang berdiri dari langgatan khotbah ini pendeta yang memakai jubah hitam, tetapi pada sore hari ini bukan pendeta yang memakai jubah hitam yang berdiri di tengah-tengah kita. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah calon pendeta Siska Aranauli Borsitumorang Sarjana Teologia, ibu yang melahirkan Boru Marbun. Jadi sebetulnya saya asli ruas dari HKBP Kramat Jati dari Wikduku. Ini merupakan momen perdana bagi saya untuk bisa hadir dan juga berdiri di tengah-tengah kita pada sore hari ini melayani melalui pelayanan khotbah. Karena sebelumnya saya tidak pernah hadir di gereja ini kurang lebih selama 4 tahun karena saya harus menyelesaikan studi di STT HKBP Pematang Siantar. Namun pada kali ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk saya dapat bertemu dan juga berkumpul bersama saudara-saudari sekalian melalui ibadah sore. Dan di sini juga sebetulnya saya agak deg-degan karena saya berdiri di ibadah sore di hadapan banyak teman-teman dari Pranaposo Bulung dan juga Naposo Bulung yang kebetulan memang saya sudah aktif di gereja ini mulai dari sekolah minggu, dan kebetulan juga saya pernah menjabat sebagai ketua Pranaposo Bulung. Sekian perkenalan dari saya pada sore hari ini. Amang Inang,
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini merupakan minggu terakhir setelah kita menjalani dan melewati 23 minggu setelah Trinitatis. Kita akan diingatkan pada hal yang mendasar dan kita juga akan ditegur melalui hal yang sangat simpel. Sebelum kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi dan pada akhirnya kita akan sampai kepada masa penantian atau yang biasa kita kenal dengan istilah masa Advent. Pada sore hari ini kita akan diajarkan mengenai cara berjaga-jaga dan juga saling membangun. Karena itu sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini, yaitu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari Tuhan tidak ada yang tahu kapan pastinya akan datang. Dan kita sebagai orang yang percaya, seharusnya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan juga menantikan hari Tuhan itu. Tidak ada satupun manusia yang mampu meramalkan ataupun memberikan prediksinya akan hari Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ramalan atau sebuah prediksi mengenai hari kedatangan Tuhan atau istilahnya hari kiamat. Yang pertama, prediksi daripada suku Maya. Kalau berdasarkan prediksi daripada suku Maya, Tuhan akan hadir ke dunia ini di tahun 2012. Dan bahkan prediksinya itu sampai dibuat menjadi sebuah film. Dan yang kedua, ada sebuah prediksi yang mengatakan bahwa di tahun 2017, bumi juga akan mengalami kehancurannya, ataupun masa kiamat, ataupun masa kedatangan Tuhan. Namun sampai sekarang, sampai kita bisa berdiri di tempat ini, pada hari ini di tahun 2023, tidak ada satupun daripada prediksi ataupun ramalan-ramalan yang diberikan oleh umat manusia terjadi. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang yang mampu mengetahui kapan harinya akan tiba. Termasuk anak sekalipun. Dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Mungkin kita bingung, kenapa anak gak tahu, tapi Bapa tahu. Padahal anak dan Bapa itu merupakan satu kesatuan dalam ketritunggalan. Jadi begini Amang Inang, walaupun Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu berada dalam satu jejeran yang sama, yaitu ketritunggalan, mereka memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang berbeda. Pada kali ini, Tuhan Yesus, dia sebagai Allah Anak, anak daripada Bapa yang ada di sorga. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menjadi sama serupa dengan kita. Lalu dia meninggalkan keilahiannya, dia meninggalkan jati dirinya sebagai seorang Allah karena dia mau menyampaikan sebuah karya terbesar, karena dia mau menyampaikan sebuah mukjizat terbesarnya, yaitu pada hari kedatangannya kelak. Itulah mengapa di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan sendiri pun tidak mengetahui kapan hari kedatangannya. Karena Tuhan betul-betul sama menjadi manusia seperti kita, manusia yang memiliki keterbatasan dalam berpikir, manusia yang memiliki keterbatasan dalam bertindak, begitu juga yang Tuhan lakukan. Tuhan turun ke dunia untuk menjadi sama seperti kita menjadi manusia, betul-betul manusia, 100% manusia. Itulah mengapa Tuhan tidak mengetahui kapan hari kedatangannya. Sebetulnya bisa saja Tuhan mengetahui ataupun membeberkan kapan ia akan datang. Namun apabila Tuhan memberitahukan semua itu, maka janji Tuhan akan Yerusalem yang baru tidak akan terlaksana. Itulah mengapa Amang Inang kita disuruh untuk berjaga-jaga. Karena sekalipun anak Allah, malaikat, para muridnya tidak ada yang mengetahui kapan hari kedatangannya akan tiba. Tetapi Amang Inang, saudara-saudari semua, tugas kita bukan untuk mencari tahu kapan hari kedatangan Tuhan, melainkan untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri kita akan kedatangannya yang kedua kali. Pada hari ini, pada sore hari ini,
Kita patut bersyukur karena kita masih boleh tiba di tempat ini. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh berkumpul, beribadah, bersekutu bersama-sama di tempat ini sambil menantikan hari kedatangan Tuhan. Itu merupakan sebuah ucapan syukur yang sangat mendasar karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan. Bagaimana kalau nanti Tuhan sudah datang tiba-tiba pada sore hari ini, kita tidak bisa lagi merayakannya. Kita tidak bisa lagi mempersiapkan diri kita. Kita tidak bisa lagi berjaga-jaga. Dan yang ada hanyalah penyesalan. Penyesalan karena kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Penyesalan karena kita tidak mempersiapkan seluruhnya diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amang Inang dan juga saudara-saudari sekalian, dalam nats kita pada malam hari ini, Tuhan mengajarkan melalui Rasul Paulus bahwa kedatangannya ke dunia diilustrasikan dengan dua hal, yaitu pertama pencuri di malam hari, dan yang kedua adalah seorang ibu yang menantikan waktu akan kelahirannya. Kita tidak bisa memprediksi kapan kedua hal ini akan tiba. Namun yang bisa kita lakukan sebagai manusia ialah waspada, ialah was-was, ialah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sehingga nanti kita bisa menyambutnya dengan baik dan kita bisa menerimanya dengan baik juga. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak terang, bahwa kita adalah anak-anak siang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan dan bukan lagi anak-anak malam. Apa maksud daripada anak-anak terang itu? Dan apa maksud daripada anak-anak gelap itu sendiri? Sebagai anak-anak terang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, yang telah menerima karya keselamatan Tuhan, yang telah hidup di dalam kebenaran Tuhan, hendaklah kita melakukan segala sesuatunya. Karena dahulu sebelum Tuhan datang ke dunia, sebelum Tuhan mati di Golgota, kita merupakan anak-anak gelap. Anak-anak yang masih hidup dalam luputan dosa, yang masih hidup dalam kerangkeng kegelapan dan juga maut. Namun pada saat Tuhan hadir ke dunia melalui wujudnya sebagai manusia dan ia mati di kayu salib di Gunung Golgota, disitulah Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang dan kita ini adalah anak-anak siang. Oleh karena itu, sebagai anak-anak terang dan sebagai anak-anak siang, hendaklah kita melakukan segala sesuatunya dengan baik. Hendaklah kita melakukan seluruhnya perintah Tuhan sesuai dengan ke-10 hukum Taurat yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Namun kita bisa melihat pada zaman sekarang, pada kenyataannya tidak ada lagi anak-anak terang. Yang ada hanyalah anak-anak gelap. Karena kita hidup di zaman yang semakin maju, kita hidup di zaman yang semakin modern, semakin banyak dosa-dosa yang nantinya akan kita lakukan. Ketika dunia sekarang dengan segala keegoisannya, banyak orang yang berlaku tidak adil, banyak orang yang saling menindas, banyak orang yang saling menghina, dan banyak orang yang saling memfitnah. Dan bahkan tidak jarang kita melihat satu atau dua orang yang menebarkan kebencian di antara orang lain sehingga nantinya akan menimbulkan sebuah dosa. Apakah hal-hal dan juga perbuatan seperti itu bisa dikatakan sebagai anak-anak terang? Tentu tidak. Perbuatan seperti itu, perbuatan yang masih saja menimbulkan perpecahan, perbuatan yang masih saja menimbulkan kebencian, bahkan berujung pada dosa, tidak akan layak disebut sebagai anak-anak terang ataupun anak-anak siang. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dan belum menerima karya keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, untuk memberikan tanda bahwa kita adalah anak-anak terang yang sudah siap untuk menantikan hari Tuhan, maka kita bisa melakukan berbagai hal-hal sederhana. Contohnya, kita saling menolong, kita saling menopang, dan seperti topik kita pada minggu hari ini, yaitu saling membangun. Saling menopang, bukan saling menindas, apalagi saling menebarkan kebencian, apalagi saling menghasut. Bukan seperti itu. Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa kita tidak boleh tidur. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan kita harus tetap tersadar. Tapi Inang, kalau misalkan kita udah capek kerja seharian,
kita udah capek sekolah, kita udah capek kuliah seharian, masa kita nggak boleh tidur sih, Nang? Masa kita harus berjaga-jaga? Bukan berjaga-jaga seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk tidur, namun tidur secara jasmani, bukan secara rohani. Dan yang diinginkan Tuhan melalui bangun dan berjaga-jaga ialah keimanan kita. Walaupun kita tertidur secara jasmani, namun dari segi keimanan dan juga kepercayaan kita tetap bangun, kita tetap tersadar, maka kita bisa dipastikan kita akan siap menerima kapanpun Tuhan hadir, kapanpun Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini. Tapi Amang Inang, kalau kita berbicara tentang tidur, tentu inilah hal yang paling diinginkan oleh semua orang. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak ingin tidur, kembali beristirahat ke rumah kita masing-masing. Saya ada sebuah cerita mengenai tidur. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya melakukan praktek pelayanan di beberapa tempat di daerah, yaitu banyak ruas yang datang menghampiri saya dan bertanya, "Inang, aku gak bisa loh tidur di rumah, tapi ada satu tempat yang bisa membuat aku benar-benar tidur nyenyak bahkan sampai pulas." Lalu saya bertanya, "Jadi Amang Inang, di mana tempat yang bisa membuat kalian tidur sebegitu pulasnya selain di rumah?" Lalu mereka dengan lantangnya menjawab, "Di gereja." Gereja merupakan tempat paling nikmat untuk orang-orang tidur. Mereka datang ke gereja 10 menit ke gereja, lalu mendengarkan khotbah. Ketika Parjamita menyampaikan khotbahnya masih 10 menit, mereka langsung tertidur. Tapi mungkin di HKBP Kramat Jati ini tidak ada orang yang tertidur apabila mendengarkan khotbah. Tetapi lebih banyak orang yang pergi keluar-keluar dan bahkan bermain handphone saat berkhotbah. Tapi itu tidak masalah. Marilah kita doakan mereka, Amang Inang dan juga saudara-saudari, supaya seenggaknya walaupun mereka bermain handphone, walaupun mereka keluar, adalah satu kata yang masuk ke dalam hatinya. Walaupun satu kata itu hanya topik minggu kali ini, tapi yang penting adalah satu kata yang bisa mereka terima dalam hatinya. Namun Amang Inang, bukan tidur seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan juga bukan berjaga-jaga seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, melainkan berjaga-jaga melalui iman dan juga kepercayaan kita. Jika iman kita bangun, jika iman kita tersadar, dan jika iman kita bangkit, maka kapanpun Tuhan datang ke dunia ini, bahkan sekalipun Tuhan hadir ke dunia ini pada sore hari ini, kita sudah siap. Kita sudah siap menyambutnya, kita sudah siap menerimanya, dan bahkan kita sudah siap untuk mengikuti Yesus menuju ke Yerusalem yang baru. Apa yang dimaksud daripada iman yang bangun? Apa yang dimaksud daripada iman yang terjaga di sini? Merupakan iman yang kuat, iman yang sadar untuk kita mampu melawan dosa-dosa dunia. Dosa-dosa dunia ini datang menghampiri kita tanpa memandang bulu, Amang Inang, saudara-saudari sekalian. Mereka datang menghampiri kita ketika mereka melihat bahwa iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat lemah. Pada saat itulah iblis akan datang menghampiri kita dan memberikan cobaannya melalui dosa-dosa kepada kita. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap siap siaga melawan iblis yang nantinya akan datang menghampiri kita. Bahkan di zaman sekarang ini, kita sering sekali terlena dengan kecanggihan zaman. Kita sering sekali terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh dunia. Contohnya, handphone dan juga sosial media. Balik lagi dengan topik yang tadi Inang. Handphone dan sosial media ini menjadi sebuah kenikmatan dunia, menjadi sebuah kesempatan yang diberikan oleh iblis untuk iblis mencobai kita. Disinilah pada sore hari inilah iblis akan hadir di tengah-tengah kita untuk menghasut kita, untuk memberikan bisikannya kepada kita. Jangan dengarkan khotbah itu. Mungkin ada di antara kita yang menggunakan Alkitab dari smartphone-nya. Memang tujuannya baik, karena Alkitab, Kidung Jemaat, buku ND, segala sesuatunya sudah ada di handphone.
Namun apabila masuk notifikasi satu dari handphone tersebut, mustahil kita tidak membuka notifikasi tersebut. Mustahil kita tidak melihat notifikasi yang masuk itu, apakah itu dari pacar, ataukah itu dari orang tua, ataukah itu dari teman-teman kita. Mustahil kita tidak membuka notifikasi daripada sosial media yang masuk ke handphone kita tersebut. Itulah yang mau Tuhan ajarkan pada kita pada sore hari ini. Di mana kita bisa melawan godaan-godaan iblis yang paling sederhana, yaitu dengan tidak memainkan handphone, yaitu dengan tidak keluar-keluar pada saat khotbah dan masuk kembali ketika khotbah sudah selesai. Disinilah iman kita ingin dites oleh Tuhan. Disinilah kepercayaan kita ingin diuji oleh Tuhan. Apakah kita tahan uji? Apakah kita kuat? Kalau melalui perkara kecil saja kita mampu melewatinya, maka nantinya Tuhan akan memberikan perkara yang besar sampai masa hari kedatangannya kelak. Selanjutnya Amang Inang dan saudara-saudari sekalian adalah saling membangun, saling mengingatkan, dan juga saling menolong dalam menantikan Tuhan. Kenapa kita perlu saling mengingatkan? Kenapa kita perlu saling menasihati satu sama lain? Dan kenapa kita perlu saling membangun satu sama lain? Karena kalau kita tidak saling mengingatkan satu sama lain, maka dunia ini akan hancur dan kacau. Jika kita tidak memiliki keberanian untuk saling menasihati satu sama lain, maka yang ada di tengah-tengah kita sekarang adalah kekacauan. Tapi di zaman yang semakin maju, kata saling mengingatkan, kalimat saling menasihati sudah tidak ada lagi harganya. Karena apa? Karena kalau kita mengingati satu atau dua orang, orang tersebut justru lebih galak daripada kita. Dan bahkan orang tersebut akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati kita. Misalnya si A menasihati si B, lalu si B tidak terima. Padahal nasihat dari si A ini untuk kebaikan daripada si B, agar si B ini mau berubah. Namun si B mencelahnya dengan mengatakan, urusilah hidupmu sendiri, emang udah kayak mana kali hidupmu? Emang udah yang keren kali hidupmu? Kita sering sekali mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu, dan kita pasti pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu pada saat kita menasihati orang lain. Yang ada apa? Yang ada hanyalah cuek, acuh tak acuh, dan hidup sendiri-sendiri. Kau mengurusi hidupmu sendiri dan aku mengurusi hidupku sendiri. Tidak ada lagi rasa untuk saling menasihati, tidak ada lagi rasa untuk saling membangun, dan bahkan tidak ada lagi rasa untuk saling mengingatkan satu sama lain. Padahal Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita berani, untuk kita mau saling menasihati, untuk kita mau saling menegur satu sama lain demi kebaikan. Itu tadi merupakan tahap-tahap yang akan kita tempuh hingga pada masa kedatangannya kelak kedua kali. Kita tidak bisa memprediksinya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Namun sebagai manusia yang terbatas, kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita bisa berjaga-jaga. Dan kita bisa waspada satu sama lain. Makin banyak iblis-iblis palsu, makin banyak nabi-nabi palsu yang berdiri, dan makin banyak antikristus yang nantinya akan muncul, namun mereka bertopengkan Kristus, padahal mereka adalah antikristus. Antikristus ini sudah muncul banyak di daerah Samosir sana. Karena apa? Karena di daerah pedesaan, di daerah yang bisa dikatakan masih terbelakang, disinilah mereka bisa mengolah pemikiran manusia sehingga mereka meninggalkan Kristus dan mereka mau bersatu bersama dengan antikristus ini. Namun lagi-lagi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa berjaga-jaga, untuk kita bisa saling membangun, dan kita bisa saling menopang satu sama lain. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Tesalonika, satu-satunya cara yang dapat membawa manusia menuju kehidupan yang kekal adalah dengan berjaga-jaga, menasihati, dan juga saling membangun satu sama lain. Dan dalam meneruskan dan dalam menjalani cara-cara ini, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan manusia sendiri.
Kita harus melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun itu salah di mata manusia, namun itu benar di mata Tuhan. Apa yang kita tabur, itulah yang nantinya akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kelak Tuhan juga akan memberikan tuaiannya kebaikan kepada kita melalui masa kedatangannya di Yerusalem yang baru. Kita akan menerima sebuah happy ending yang indah, Amang Inang. Kalau kita mau menaburkan kebaikan, kalau kita mau berbuat kebaikan dan hidup dalam kasih kebenaran Kristus. Oleh karena itu, Amang Inang, mintalah tuntunan daripada Roh Kudus untuk kita bisa berjalan dan juga berjaga-jaga sampai hari kedatangannya. Karena sebagai manusia yang terbatas, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan dan juga pelitanya untuk menerangi langkah-langkah kita di tengah-tengah kegelapan dunia. Tuhan akan menyertai kita dan juga Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Dalam tuntunan tangan Tuhan akan ada jalan dan juga akan ada kuasa. Mulai hari ini, Amang Inang, saudara-saudari sekalian, sepulang kita dari gereja kita ini, maka hendaklah kita melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan nafas, selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, taburkanlah kebaikan. Berjaga-jagalah, waspada, dan persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena kalau nanti hari Tuhan telah tiba, yang ada hanyalah penyesalan. Dan yang paling terutama dalam melaksanakan itu semua, mintalah tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Mintalah kuasa penyertaan daripada Roh Kudus. Amin. Sebelum kita menyelesaikan khotbah kita pada sore hari ini, saya mengundang saudara-saudari dan juga Bapak Ibu semua untuk kita bisa bernyanyi satu lagu bersama-sama, yaitu Kami Perlu Kau Tuhan. Saya minta saudari-saudari semua dan Bapak Ibu menghayati setiap lirik yang ada dalam lagu ini dan betul-betul meminta penyertaan daripada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan bahwa kita merupakan manusia yang terbatas dan kita memerlukan uluran tangan Tuhan untuk kita bisa menjalani kehidupan sampai pada harinya kelak. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Hanya Kau yang mampu